Osi kita masing-masing tadi yang bukan Osi sih. Osi apa, yang kita namanya? bukan kayak bukan dikusai menarik. Yang menarik. bagi kita menonjol belum karena kalau jujur bagi gue belum bisa Kalau nyebut Osi belum bisa ya. gue belum bisa gue jujur masih satu. Gus. Beneran? Iya oke. Kalau lu siapa Gela tadi yang menurut lu MVP-nya lah MVP dari show tadi? MVP. Kalau buat subjektif jujur, lah, subjektif apa? subjektif. Kalau objektif dulu nih, objektif dulu. Kalau dari perform, Tia keren banget jujur. Gue sekali ngelirik ya ngeliat-liat dia, terus tapi kalau dari subjektif Ilen sih emang. Ilen ya. Tapusku. Kalau buat depan tuh emang cocok lah. Ya. Kalau gua secara objektif tadi benar Tia tuh mantep dia dari joget dari dance tuh bagus banget dia, ini banget lah, kokoh. Iya, stamina nggak bisa habis. Mantep dia, jadi sama sekali tidak Gus, nggak lucu Gus. Dia bener-bener dance nggak kayak ya udah gitu, go with the flow aja, jadi dia nggak keringetan gitu, santai. Terus pembawaannya juga bagus. Nafasnya teratur banget, kalau kata bagus. Dan dia tuh dan dia MC juga bagus. Dia pemilihan katanya bagus. Kalau kata Midun dia bisa jadi caleg. Iya, bahasanya kayak udah biasa gitu di atas pemilihan kata-katanya sangat politis sekali. Kalau jadi mahasiswa kayaknya cocok deh. Bisa jadi aktivis. Kalau secara subjektif ya milenial sih gue. Jujur lucu banget, itu anak lucu banget. Parah. Gue tadi gara-gara depan Ilen mulu sih. Kalau Midun gimana Midun? Kalau gua tadi suka sama Ilen. Terus terang tadi gua tidak bisa memindahkan mata dari dirinya. Gua sangat tidak menemukan kelemahan dari dia. Dia cantik, terus bla 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 itu. Cuman kalau dari segi MVP mungkin gua lebih ke Tia. Tia itu dia cara bicaranya bagus. Cara jogetnya joget. Lu kira Inul? Dangdutan dong kita. Dance-nya luar biasa. Terus cara bicaranya sampai ke penonton itu bagus dia. Sama Tifatul Sembiringnya kayak bagus. Kenapa Tifatul? Katanya serius deh. Serius sih, Tia mungkin kalau dibandingin sama Tifatul mungkin bagusan Tia kali tadi ngomongnya ya. Kalau dilihat dari Twitternya mungkin. Lihat dari Twitternya ya. Kalau bagus gimana Gus? Kalau gue sih sama kayak Midon. Dari tadi gue nggak bisa memalingkan dari Ilen. Jadi yang gue lihat Ilen, tapi gue nemu kelemahannya apa? Dance-nya masih kurang. Dia sebagai center kurang menonjol ya dance ya. Kurang menonjol untuk dance, tapi untuk ekspresi gitu-gitunya bagus. Udah jago dia untuk yang ekspresi ya. Soft skill-nya bagus ya. Bagus. Udah sih itu aja. Dan kalau Ilen tuh tapi Osinya masih satu. Iya. Saya. Ntar gue namain dikit. Kalau Ilen tadi kan tadi katanya nggak HS ya, nggak HS. Nggak ya. Apa sih? Nggak high touch. Jadi kalau misalkan baru tuh gara-gara kecapean sakit, dia nggak menunjukkan tadi kecapeannya pas perform. Jadi gue nggak tahu. Bener. Profesional sekali ya. Gue setuju banget itu, gue setuju. Gimana Dun? Kamu itu gimana Dun? Jadi gue kaget banget waktu dia nggak high touch, dia tapi kelihatan sakit, kayak dia paling keringetannya masih kayak orang Milan masih lebih keringetan gitu, yang lain masih lebih keringetan gitu. Ini udah bisa kuyup. Iya, Fanny udah kayak nyemplung. Ini mana gue nggak tahu, maaf. Ya, Ilen tuh wah. Ya kalau gitu dia bisa jaga ininya. Gimana Dun? Kamu menurut lu Dun tadi fenomena Ilen Dun? Dia tuh sangat profesional sekali. Gue juga kaget sebenarnya. Gimana cikonya? Dari Neptunus. Bukan Venus. Dari Neptunus ya. Dari Neptunus membawa bebek. Bagus ya, anti ekstrim yang selalu bersinar. Aku Ilen. Ya itulah kira-kira begitu ya. Kalau Said gimana Said? Gimana? Member. Kalau buat semuanya sih ya Triarona lah. So kalau dari segi das tuh dia si Sofiers gitu. Paling tajam lah. Kalau jujur timpang tegas ya. Saya tegas banget ya. Tegas banget lah. Enggak ada yang boros dance. Nah, tapi kalau overall maksudnya kalau misalnya dari pribadi sih Ilen sih. Oh, Ilen ya menjadi Ilen 1, Ilen 2, Ilen 3, Ilen 4 luar biasa lah. Ibaratnya sudah punya dasarnya, tinggal diasah dikit. Ya, dia ibaratnya udah punya soft skill-nya, tinggal ditajemin aja dance-nya. Dance mah perkara mudah lah ya. 18 tahun tuh. Mukanya menipu anjir. lebih Kak Ilen. Mukanya sama gua tuaan gua. Emang. Umurnya juga. Oke, apalagi nih perlu dibahas kali ini?
Tapi kan dibalik semua kebaikan itu pasti ada omongan-omongan negatif. Kayak temen gua ada namanya Muklas. Katanya gini, dia katanya Gen 3 tuh terlalu overrated gitu. Dia dilebih-lebihkan gitu ya. Dilebih-lebihkan. Tadi jadi karena crowd-nya menyambut orang baru itu sangat positif ya. Animonya tinggi. Banget jadi si penonton tuh terlihat wah luar biasa, padahal katanya kalau dibandingin sama gen sebelumnya sama aja katanya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau mungkin gue agak percaya sama Muklas karena tadi dia berdiri di belakang gitu ya. Dia nggak dapat duduk di bagian belakang, mungkin jadi dia bisa melihat semuanya secara keseluruhan. Mungkin kalau misalkan dia bilang performa biasa aja, ya bisa jadi gitu. Iya, emang biasa aja sebenarnya. Gue nggak bilang dari tadi sebagai penonton Pajadora dari Gen 1 Gen 2 anjir pamer. Penonton udah kebetulan nonton tiga generasi. Ya pokoknya belum. Semua Pajadora sebelum ini nonton lumayan. Nggak bisa gimana ya? Nggak ada lebihnya emang dari sebelumnya ya emang karena wajar gitu masih pertama-tama. Tapi kalau kata Muklas tadi yang overrated, kata gue ada cenderung setuju juga sih, soalnya karena mereka disambutnya terlalu wah gitu loh. Akhirnya mereka mungkin over PD juga ya. Karena kalau gue sih tadi gara-gara nontonnya emang gue nggak ngarep apa-apa, karena emang gue juga nggak terlalu ngerti Gen 3 rendah juga. Iya, gue nggak terlalu ngerti Gen 3 siapa aja yang jago-jago gitu-gitu. Jadi gue benar-benar nonton dalam keadaan netral, jadi nggak tahu apa. Jadi kalau gue tadi have fun jadinya, karena nggak tahu apa-apa gitu, nggak mikir apa-apa dari awal. Mungkin kata Muklas yang biasa aja kalau dilihat dari sisi dance sama nyanyi atau MC. Kalau misalkan secara ini gimana Gula? Secara gimana ya, maksudnya kemampuan mereka lah gitu, kemampuan potensi mereka, untuk potensi berkembang gitu. Kalau potensinya kan kelihatan lah ya, maksudnya siapa yang potensial, apa yang enggak gitu. Kalau dibandingin yang sebelum-sebelumnya kan Gen 2 potensi Gen 2, atau Gen 2 lah ya, mungkin yang masih dekat kan, yang masih ingat, atau Gen 1. Tapi ingat lagi ya. Sudah lama anjir. Ya, potensi kedepannya apakah mereka bakal ketenggelam oleh para seniornya atau mereka akan? Enggak, menurut gue bakal berkembang. Bakal terus berkembang ya. Ya, gue juga setuju kayak anjir ini tuh soalnya tapi entar dia bisa jadi kayak pedang bermata dua gitu ya, loh. Jadi di awal ini beda dengan Gen 2 yang kata gua anime masyarakatnya rendah dulu, sehingga soalnya dia generasi pertama yang baru, maksud gimana ya, jadi generasi pertama yang anak baru gitu loh ya, yang ada senior gitu kan, yang jadi junior. Kalau ini kan kayak masyarakat udah biasa bakal ada gen baru, jadi nggak ada udah bisa lebih menerima gitu biasanya. Nggak ada, kalau dulu kan ada anime tentang kalau gua ngapain sih, udah gini gue masih tim J-an gitu-gitu, gue nggak akan nosien gitu-gitu. Kalau sekarang karena udah ada Gen 2 yang dulu itu kata animo masyarakat kayak semua nonton, animo fans tuh kayak udah ya udah wajar gitu ada Gen, terus kebanyakan besar menyambut, jadi kayak baiknya jadi mereka bisa semangat lagi gitu. Tapi buruknya kalau misalkan mereka nggak ngelihat cuma dari tadi penontonnya ramai kok, berarti kita keren gitu, overconfidence jadinya mereka bisa jatuh. Tinggal dituntun ya, tinggal dituntun. Ya betul, kayak kalau gue pribadi tadi ngeliat kayak wah, orang-orang ini nih yang gue lihat sekarang ini baru sekian persen dari kemampuan asli mereka. Kalau menurut gue masih bisa baru sekitar 20% lah, masih bisa naik menjadi 100%. Itu paling dari gue.